Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Zubaidi, guru SMAN 1 Soko, Ponorogo. Di sini saya akan memberikan tentang pemahaman refleksi kritis terhadap dasar-dasar pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun. Artinya apa? Segala kekuatan kodrat alam yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai makhluk sosial atau anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya sesuai kodrat yang dimiliki oleh anak sejak lahir. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam hal menuntun adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Yang dimaksud dengan ing ngarsa sung tulodo adalah ketika kita di depan harusnya menjadi tauladan bagi anak-anak. Dan ketika kita berada di tengah-tengah, kita harus bisa memotivasi anak, memberikan dorongan semangat kepada anak-anak. Dan ketika kita menjadi tutwuri handayani adalah ketika kita di belakang, kita sejalan dan pemikiran apa yang kita bisa menjadi sejalan dengan pemimpin kita. Dasar-dasar Ki Hajar Dewantoro mengenai kodrat anak. Kodrat anak adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tapi bersandar pada kekuatan diri sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah kemerdekaan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Kodrat anak itu adalah merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, kemerdekaan adalah merupakan ciri dari sifat manusia berbudaya. Kemerdekaan itu mempunyai dua ciri dasar, yaitu merdeka secara lahir dan merdeka secara batin. Kodrat anak yang merdeka, pengaruh pengajaran itu umumnya kemerdekaan manusia secara lahir, sedangkan merdekanya hidup adalah batinnya. Itu adalah pendidikannya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, setiap kodrat anak adalah bermain. Maka bermain adalah salah satu kodrat anak, yaitu pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga. Cipta rasa karya karsa atau pakerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Nah, bermain anak atau belajar budi pekerti. Budi artinya pikiran kognitif atau cipta, perasaan emosi atau rasa, dan kemampuan kehendak atau karsa. Adapun pekerti adalah tenaga, perilaku, karya, bakti atau raga. Pendidikan yang berpihak pada anak maksudnya adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati memberi atau mendekati sang anak untuk tidak meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Itu maksud dari Ki Hajar Dewantoro. Untuk berhamba pada anak, pendidikan yang berpihak pada anak yang dalam hal ini adalah centered student atau berpusat pada murid. Artinya apa? Kita tidak serta-merta memberikan menghamba menjadi budak anak, tidak. Akan tapi kita akan melayani anak dengan setulus hati kita. Dan ketika anak dia ingin sesuatu yang kira-kira melenceng dari tujuan pembelajaran, kita akan mengarahkannya. Nah, itu maksud dari menghamba. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah anak itu bukan tabula rasa. Artinya apa? Anak itu bukanlah kertas kosong, akan tapi anak lahir dengan kekuatan kodrat alam yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan yang menuntun adalah memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis-garis yang samar tadi agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro bukan tabula rasa, yaitu menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks belajar dari anak, yaitu misalnya
eksplorasi pengalaman raga, indera, dan imajinasi adalah Taman Pendidikan PAUD. Untuk tingkat SD sudah mulai mengenal dan menguasai teks. Untuk pendidikan SMP memperdalam dan memperluas konteksnya. Untuk tingkat SMA orientasi pilihan hidup atau passion. Sosiokultural. Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, budaya dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Artinya apa? Di dalam pendidikan itu tempatnya berbagai macam budaya yang tercampur di situ. Lalu dari suatu daerah, ada budaya Jawa, ada budaya Madura, ada budaya Sunda, yang semuanya tujuannya untuk memperoleh kebahagiaan baik lahir maupun batin. Nah, seperti filosofi yang ada pada Ki Hajar Dewantara, guru itu ibaratnya seperti tukang kebun atau petani. Petani ini sifatnya adalah mempersiapkan lahannya dulu, terus berikutnya adalah membersihkan benihnya dan menyemai benihnya atau menyiraminya dengan baik agar diperoleh nanti hasil tanaman yang subur. Begitu juga sebagai guru, guru tidak bisa memaksa anak untuk menjadi kodrat lain atau karakter lain, akan tapi guru hanya bisa menuntun anak menjadi karakter yang telah disediakan oleh alam, menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang baik lahir maupun batin, yang bahagia baik lahir maupun batin. Dan adapun praktek untuk pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang kemerdekaan anak dalam belajar sudah dipraktekkan di sekolah kami, yaitu yang pertama adalah tentang ekstrakurikuler. Hal ini untuk memupuk bakat siswa. Siswa mungkin ada yang bakatnya sepak bola, ada yang bakatnya voli, ada juga siswa diajari mengaji. Mungkin ada anak yang ingin belajar mengaji. Ada juga pembiasaan karakter tentang disiplin sholat berjamaah di waktu zuhur. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ketika anak-anak memasuki area parkir di sekolah, itu anak-anak hendak mematikan sepeda motor sebagai bentuk sopan santun kepada gurunya. Senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. Nah, itu yang diterapkan oleh sekolah kami. Akan tapi ada beberapa tantangan yang terdapat di sekolah kami, yaitu masih rendahnya anak dalam mengikuti atau dalam memotivasi mengikuti program-program sekolah. Yang kedua, masih kurangnya guru dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga pembelajaran yang berpusat pada anak atau memihak pada anak, memerdekakan anak masih agak kurang. Salah satu untuk mengatasi solusi tersebut adalah yang pertama adalah guru hendaknya mempunyai model pembelajaran yang bervariatif. Yang kedua, guru hendaknya rajin mengikuti workshop, seminar ataupun dan lain sebagainya. Yang ketiga, guru tidak boleh bosan menjadi tauladan bagi para siswa-siswanya. Akhir kata, maka jadilah guru sebagai penuntun, menjadi teladan yang baik dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Semoga pendidikan di Indonesia tetap jaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.